Maka saya sering menganjurkan kenyataan agar selalu berpikiran jernih, menjaga ini. Paling utama itu menjaga mulut. Ya. Saya sering mengatakan semua itu dengan tindakan, bukan dengan ucapan. Kalau jenengan dengan ucapan tidak akan pernah jadi. Semua itu harus dengan tindakan. Ini dia. Jenengan kemarin sudah saya kasih hikayat. Indonesia merdeka aja pada tanggal 17, yaitu disuruh menjaga satu di antara 7. Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran ini pada malam 17 bulan puasa, yaitu satu lagi di antara 7 lagi. Disimbolkan dalam negara kita ini, kalau orang yang sudah sah membuat KTP itu pada usia 17 baru diperbolehkan, yaitu satu di antara 7 lagi. Loh, apa menjenengan nggak sadar itu semua lo beruntut kepada 17. Kemerdekaan 17, nuzulul Quran 17, orang sudah dikatakan dewasa kalau dia umur 17. Apa nggak sadarnya? Ya. Jadi lebih kritis, lebih direnungi, dihayati, jadikan tindakan, bukan hanya ucapan. Jangan ucapan diperbesar tapi tindakannya nggak ada, percuma, sia-sia. Lebih baik tindakan nanti yang dibarengi dengan ucapan, bukan ucapan nanti tindakan menyusul, nggak akan pernah jadi. Tidak akan pernah jadi. Mana banyak orang berkata kalau rencana kok kadang nggak pernah terjadi di luar sana. Ini benar, rencana ini nggak jadi, tapi kalau tanpa direncana jadi, ini satu bukti. Makanya segala sesuatu itu jangan dengan ucapan, dengan tindakan, das langsung. Ini langsung akan jadi. Tuh baru namanya hebat. Maka kata orang-orang di luar kayak omong doang. Ya. Maka lebih introspeksi lagi diri kita ini. Masa mengajarkan Al-Quran ini untuk jangan jalankan, bukan untuk kepintaran jenengan, untuk jenengan agar memperbaiki diri jenengan. Saya tidak mengajarkan jenengan untuk menghafal, tapi saya mengajarkan jenengan untuk menghafal tindakannya. Untuk menghafal tindakannya, itu yang saya ajarkan pada jenengan. Karena ketika jenengan jadikan tindakan itu tidak akan pernah lupa. Jadi lebih direnungi, lebih dihayati lagi jenengan ini. Ya, benar-benar untuk menuju ke jalan Allah ini tidak gampang. Penuh dengan perjuangan, penuh dengan pengorbanan, penuh dengan kerja keras, penuh dengan semangat. Perbanyaklah itikaf, artinya diperbanyak kita ini diam, merenungi diri sendiri, meresapi diri sendiri, berintrospeksi diri sendiri. Apa ini yang harus kita lakukan, apa ini yang harus kita benahi, itulah. Maka dianjurkan oleh Rasulullah ini perbanyak itikaf, ya, berdiam di Baitullah, yaitu di masjid-masjid, artinya di hati, introspeksi. Ini ya, buat pelajaran diri jenengan, belajar dari diri kita sendiri, introspeksi kepada diri kita sendiri. Itu orang-orang yang beriman. Maka lebih resapi ke dalam diri jenengan. Jangan selalu mengaca kepada orang lain. Jangan selalu melihat keburukan orang lain, tapi keburukan kita sendiri kadang kita lengah. Hanya menceritakan borok-boroknya orang lain, tapi ternyata borok kita sendiri ini kita lupa. Jangan sampai, tapi introspeksi. Masuk ke dalam hati jenengan.
Jangan hanya bisa melihat jeleknya orang saja, jangan hanya bisa melihat salahnya orang saja, tapi lihatlah kejelekan diri kita sendiri, lihatlah salah diri kita sendiri. Itu yang paling utama. Gitu. Nah. Berhati-hati. Yang belajar bukan 1 hari 2 hari, sudah lama. Terus kapan jenengan ini mau berubah untuk sifat-sifat jenengan yang hanya bisa menilai jelek-jeleknya orang saja, tapi jelek kita sendiri kadang jenengan ini tidak sadar. Jenengan tidak pernah berkaca kepada diri jenengan sendiri. Jenengan hanya bisa membaca kaca orang lain. Ini aneh jenengan itu. Tapi selama ini kalau jenengan itu terjadi, jenengan sholat ini tidak dapat apa-apa, sia-sia sholat jenengan. Berarti jenengan tidak pernah introspeksi pada waktu sholat. Jenengan ketika sholat berarti pikiran jenengan kemana-mana. Ketika sholat berarti jenengan pikiran untuk seolah-olah itu ibadah yang akan diberikan pahala oleh Allah. Itu naudzubillah min dzalik. Padahal saya mengajarkan jenengan sholat ini hanya untuk introspeksi, koreksi ke dalam diri, ke dalam hati kita, apa yang perlu kita benahi. Apakah kita sudah bisa mengendalikan sifat iblis? Apakah kita sudah bisa mengendalikan sifat hewani? Apakah kita sudah bisa mengendalikan sifat manusiawi dan sifat malaikat? Lebih renungilah lagi jenengan. Jangan sia-siakan jenengan belajar tiap hari. Tapi jenengan masih sibuk untuk mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Jangan masih sibuk untuk mencari borok-boroknya orang lain. Jangan sampai tidak diperbolehkan, nggak boleh. Lebih renungi, lebih hayati diri jenengan ini. Kapan mau berubah?